Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi kamu yang lagi dengerin seri podcast tafsir kali ini. Buat kamu yang pertama kali dengerin, podcast tafsir atau Kasir adalah sebuah podcast yang ada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang tahun 2021 yang membahas berbagai hal menarik seputar IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, seperti keilmuan jurusan, sharing ilmu dan pengalaman bersama alumni, sharing lintas kampus, obrolan asik antar mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta hal-hal menarik yang seru untuk diperbincangkan. Kalau kalian gak mau ketinggalan informasi seputar podcast ini, bisa sahabat tafsir temui di platform YouTube HMJ IAT Wali Songo, atau bisa juga di Instagram resmi @HMJ_IAT_Wali_Songo. Jangan lupa juga untuk update sosial media kami di Facebook HMJ IAT Wali Songo, email hmjIAT.walisongo20@gmail.com, website www.hmjiatwalisongo.org, Instagram @hmjiatwalisongo, YouTube HMJIAT_Walisongo. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Faik Hakim, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang semester 1. Dan nama saya Rifa Anis Fauzia, mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang semester 1 juga. Nah, kali ini kami bakalan sharing-sharing tentang masalah yang lagi hype banget nih ya di masyarakat ya. Khususnya di dunia kampus, iya nggak sih Mas Gib? Ya, ambisius. Kayaknya kalau ngomongin pendidikan kayak ada yang kurang gitu ya kalau nggak ada kata ini nih. Nah, bener banget nih, khususnya di dunia pendidikan ya. Istilah ambisius itu udah kayak makanan sehari-hari gak sih? Sering banget terdengar di kuping kita, baik itu dilontarkan teman kita sendiri, guru kita, dan bahkan orang-orang yang sangat dekat gitu di antara kita. Oh iya, sebelum masuk ke diskusi, kita mau cerita dikit nih. Jadi kita berdua di sini kan masih mahasiswa baru ya. Kita masih semester 1 dan kebetulan kita satu kelas nih. Nah, inget banget dari awal masuk sampai sekarang itu yang namanya mahasiswa baru pasti lagi semangat-semangatnya ya. Iya, setiap betul. kelas hadir sebisa mungkin untuk tidak telat memasuki ruangan, baik itu online ataupun offline. Bahkan nih, ada beberapa yang nunggu dari setengah jam sebelum pelajaran dimulai nih. Contohnya Rifa ini nih. Nah, Kak Rifa, sebenarnya sikap kayak gini bukan sih yang dinamakan ambisius? Dan kalau boleh tahu, menurut Rifa ambisius itu apa sih sebenarnya? Bener banget nih Kak, salah satunya ini nih yang dinamakan ambisius. Cause menurut Rifa nih ya, ambisius itu adalah berkeinginan keras untuk mencapai sesuatu. Misal nih ya, Rifa mau IPK 4 nih ya, wis amin gitu ya. Nah, buat capain itu semua, ya Rifa harus benar-benar belajar, perhatiin dosen, rajin mengerjakan tugas. Karena ya tadi, Rifa itu berkeinginan keras buat dapat IPK gede gitu ya. Nah, tapi kadang dengan kita berkeinginan keras, kadang kalanya kita juga ngerasa tertekan gitu ya. Apalagi ketika harapan kita tuh nggak sesuai dengan ekspektasi. Nih, makanya selain berambisi tinggi, harus punya niat yang baik juga nih buat jalaninya. Nah, udah aja sih tawakal sama Allah yang punya rencana. Ya, namanya manusia ya hanya mampu berencana. Allah lah sebaik-baik perencana. Itu sih supaya nantinya kita bisa legowo gitu dan enjoy aja gitu jalaninya. Iya, supaya kita bisa legowo dan enjoy aja jalaninya. Oke, jawaban yang menarik ya. Jadi menurut Rifa, ambisius adalah keinginan yang keras untuk mencapai sesuatu, begitu. Ya, jelas aku setuju sih sama pendapat Rifa tentang itu. Dan sedikit menambahkan, kalau dari pendapatku, makna kata ambisius itu selain memiliki keinginan, orang yang ambisius juga memiliki dorongan untuk action, untuk mengambil langkah menuju targetnya. Aku pernah dengar kata Mario Teguh, orang itu setinggi ambisinya. Jadi setinggi apa ambisinya, sekeras itu perjuangannya. Juga kebalikannya, secetek apa ambisinya, ya apa yang menjadi motivasi untuk dia action gitu. Yes, Dan ambisi itu nggak dalam bidang akademik aja ya nggak sih? Iya. Nah, bisa juga nih kita ambis dalam ikut organisasi kampus nih, misalnya baik intra ataupun ekstra ya. Nah, aku mau tanya Kak Gibran nih, SIC gitu ya. Terlihat gitu bahwa Muhammad Gibran Faik Hakim personality yang ambis ya nggak sih? Enggak. Nah, Kak Gibran nih aku mau tanya, kalau Kak Gibran sendiri lebih prefer ambis dalam bidang apa sih?
Ambis. Kayaknya agak gimana ya mengklaim diri sebagai orang yang ambis. Tapi ya kalau aku sih prefer dalam ambis di bidang apa aja. Karena ya kalau aku prefer dalam berambisi di bidang apa aja sih. Karena yang ada di mindsetku itu waktu berjalan. Gak kerasa bulan ini udah lewat, berganti tahun dan seterusnya. Aku ngerasa apapun kegiatannya harus dimulai saat ini juga. Dari waktu yang kita punya ini harus bisa menghasilkan prestasi dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Nah kalau Rifa sendiri gimana? Punya ambisi di bidang apa nih? Ya, kalau Ripa sih ya lebih diutamakan ambis banget untuk sekarang ini dalam akademik nih Kak. Nah karena ya tugas Riva sekarang sebagai anak gitu ya, sebagai mahasiswa, jadi harus suka materi apapun itu ya. Nah mau matkulnya suka atau enggak, tapi diusahain untuk berambisi penuh gitu buat mahamin dan kuasain. Ya kalau Riva sih lebih diutamakan ambis banget dalam bidang akademik ya. Kalau untuk sekarang mau itu mata kuliahnya suka atau enggak suka ya, tapi diusahain untuk berambisi penuh buat mahamin dan kuasain nih. Karena untuk sekarang status Ripa, kewajiban Ripa itu kan sebagai anak nih, sebagai mahasiswi juga, yang mana masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu dengan baik. Ya selebihnya sih akan ambis sesuai dengan passion dan bakat Ripa sendiri nih ya. Misalnya nih Ripa suka banget sama public speaking. Nah gimana caranya Ripa itu harus terus kejar dan kayak kembangin diri lagi gitu. Gimana skill Ripa itu bisa berkembang dan semakin terlihat wow gitu ya. Karena jadi jalaninnya juga kayak enak gitu ya. Karena aku jalaninya tanpa paksaan, jadi enjoy aja gitu ya. Nah selebihnya suka sih ngerasa kok aku gak ada apa-apanya gitu ya dalam bidang itu. Kok aku gak kayak dia ya yang punya emang kayak skillnya gitu. Nah antisipasinya untuk tetap itu harus belajar buat kuasain itu ya, walaupun akhirnya gak semaksimal mungkin gitu ya. Punya skill di situ, yang penting aku udah usaha gitu. So prinsip Ripa, karena kan itu hidup sekali ya, hiduplah yang berarti. Selagi kita mampu untuk berprestasi, terus gali potensi diri buat orang-orang terinspirasi gitu. Buat sobat tafsir nih, yuk manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini nih yang suka orang tua Ripa ingetin gitu ya, dan gak bosan-bosan ingetin, jangan sampai kita itu menyesal di kemudian hari. Ikuti apa aja dan jalani apa aja suka hati kalian selagi dapat menebarkan kebaikan. Nah aku sendiri sih termasuk orang yang perfeksionis gitu ya. Jadi kalau apa-apa gak sesuai ekspektasi pasti down gitu. But selalu inget sih, Allah lah sebaik-baik perencana gitu ya. Ya walau kita udah berambisi tapi gagal, it's okay, it's normal gitu ya. Tapi ya namanya orang emang punya pemahaman masing-masing ya. Ada beberapa orang yang ketika dengar kata ambisius itu kayak langsung ngejudge negatif. Why? Kenapa sih gitu? Karena nih ya, pandangan mereka anak ambis itu kayak egois, cuma mementingkan diri sendiri, dapat nilai gede ya buat diri sendiri. Dan stigma negatifnya, anak ambis itu rata-rata perfeksionis ya. Segala sesuatu itu kayak harus sempurna, sampai kadang dirinya kurang menghargai kinerja orang lain. Nah itulah kenapa orang-orang sering mengartikan kata ambis itu sebagai stigma yang negatif. Ya nggak menutup kemungkinan juga ya, segala sesuatu itu pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif. Kadang kita ngerasa apa yang kita lakuin itu benar, padahal di mata orang lain itu adalah sesuatu yang salah juga sebaliknya gitu. Dan ini berkaitan dengan batas wajar. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yaitulah mengapa kita harus memiliki perspektif yang luas dalam mengambil suatu tindakan. Ya karena sering kita temuin ya, khususnya di dunia kampus nih. Contohnya misalnya kayak mau UAS atau UTS nih ya, temennya nih misalnya nanya, kamu udah belajar belum sih? Nah si orang habis itu jawab belum belajar. Tahu-tahu nilainya gede dong. Ya nih yang kayak gini nih yang buat pandangan orang-orang ke kata ambis itu negatif. Padahal ya apa salahnya sih kalau kita udah belajar? Ya udah bilang gitu, kita udah belajar. Jangan sampai dengan sikap kita yang awalnya baik dipandang buruk nih sama teman-teman sekitar. Ya betul-betul. Ya itu tadi, jangan sampai ketika kita melakukan kebaikan kita malah lupa akan sekitar kita. Egois jadinya kan, seakan dia manusia satu-satunya di dunia ya. Iya nih. Nah Kak Gibran, kan tadi kita udah bahas nih ya beberapa stigma negatif buat ambisius. Kalau menurut Kak Gibran sendiri nih, apa sih dampak positif punya sikap ambisius? Ya dampak positif punya sikap ambisius itu banyak ya. Karena dengan ambisi kita pasti memiliki goals.
Kita memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu. Ketika kita memiliki tujuan, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk merealisasikan tujuan kita itu. Dan ketika ada rintangan, ambisi itulah yang akan memotivasi kita untuk bangkit, jangan menyerah. Sehingga muncullah kegigihan. Juga dengan ambisi, kita akan berpikir kritis dalam memahami peluang. And one of the greatest things about someone with ambitions is the optimism. Optimis, pede, yakin. Itu poin penting sih yang harus kita miliki gitu. Ya, sampailah kita di penghujung podcast kali ini. Tadi telah kami paparkan ya pendapat kami mengenai dampak positif dan dampak negatif dalam berambisi. Nah, dari Rifa ada gak sih pesan yang ingin disampaikan sebagai closing statement pada episode Kasir kali ini? Oke, teruntuk sobat tafsir nih ya, jangan hindari proses, jangan takuti kekecewaan, apalagi sampai berakhir dengan putus asa dan menyerah. Karena seperti kata bijak nih ya, ketika kamu memutuskan untuk menyerah, maka semuanya berakhir sudah. Tapi ketika kamu menolak untuk menyerah, maka tidak mustahil semua akan berakhir indah. Tidak ada orang yang sukses yang tidak memiliki goals di awal. Ingat, masa depan hanya bagi mereka yang mempersiapkan. Jangan takut untuk berambisi, selagi itu tidak menyiksa diri dan membuat orang sekitar rugi. Mantap. Oke sahabat tafsir, gak kerasa ya udah beberapa menit kita ngobrol bareng dengan topik mahasiswa ambisius ini. Kami ucapkan terima kasih banget nih buat para pendengar yang sudah stay tune hingga akhir Kasir kali ini. Segitu dulu episode kali ini. Kalau sahabat tafsir suka dengerin podcastnya dan dirasa ini bermanfaat, silahkan untuk like, komen, dan share videonya supaya teman-teman yang lain yang membutuhkan juga bisa ikut mendengar. Segitu dulu episode kali ini. Kalau sahabat tafsir suka dengerin podcastnya dan dirasa ini bermanfaat, silahkan untuk like, komen, dan share videonya supaya teman-teman lain yang membutuhkannya juga bisa ikut mendengarkan. Karena berbuat kebaikan itu gak pernah ada ruginya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya HMJ IAT Wali Songo karena akan ada banyak konten menarik lainnya juga selain podcast ini, dan ikuti media sosial HMJ IAT Wali Songo yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.